Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kagak boleh meninggal masakan yang sedang dimasak. Itu satu. Yang kedua, lagi setrika baju, terus tiba-tiba ada apa ditinggal. Itu sumber kebakaran, Franky. Dia punya apa? Dia tidak tahu cara pakainya, Franky. Enggak diajarin caranya ke enggak. Itu ada kaitnya. Kaitnya dilepas selangnya. Dipencet, diarahin ke pusat api, setelah gitu digeser-geser ke sekitar. So kemudian keluar busa kan, busa itu akan menghalangi oksigen. Dokter Jaya kan baru pulang nih dok dari jalan-jalan. Bawa oleh-oleh nggak dok? Wah ada. Itu apa? Surai onta. Ternyata onta di Xinjiang tuh beda loh sama onta yang kita tahu. Ontanya kebanyakan botak kan, kepalanya. Onta di sana tuh gondrong, Franky. Ya nggak ada tukang cukurnya dok. Kalau ada tukang cukurnya dicukurin. Bukan, ini karena di sana tuh saya di utara itu, jadi rupanya dingin. Jadi itu proteksi alam dingin. Di sana juga itu yang namanya kerbau. Itu ada yang namanya yak. Oh yak yang itu yang gondrong juga. Kayak di Amerika bison lah. Iya. Ya. Terus udah gitu domba di sana nggak ada yang kambing, Franky. Domba kebanyakan. Nah, tadi kan dokter Jaya waktu di mobil cerita tuh. Xinjiang ya. Tulisannya Xinjiang sekarang ya. Pakai X ya. Dulu kan Xinjiang. Tapi bacanya kan tetap Xinjiang. Xinjiang. Itu kan ada utara sama selatan. Utara ya dingin, selatan. Dan saya juga baru tahu ternyata tuh gedenya Xinjiang itu satu provinsi tuh. Provinsi Otonomi Xinjiang namanya. Itu luasnya itu se-Indonesia, Franky. Segede gitu satu provinsi. Tapi isinya sebagian besar gurun. Di atas itu rentetan gunung yang saljunya abadi. Di sebelah tengah dan selatan itu padang pasir. Nah itu yang saya mau tanya sama dokter. Perbatasannya gunung yang dingin sama yang panas itu apaan? Padang rumput. Padang rumput. Rumput, padang pasir itu udah jadi satu. Tapi ya di itu ya ada satu yang saya tuh salut ya, Franky ya. Di sana itu mereka tuh bisa mengubah alam, Franky. Artinya di padang pasir yang sebenarnya panas sekali, panasnya bisa 40 derajat. 40 derajat, 35 lah paling sedikit. Dia bisa sampai 50 derajat siang hari. Malamnya sangat dingin. Tapi bisa ada perkebunan anggur di situ. Nah, bingung kan? Halal apa haram, dok? Loh, nah tapi justru begitu. Nah, itu kan masalahnya itu kan Xinjiang itu 70% muslim. Saya bilang, ada pabrik wine nggak? Nggak ada, Franky. Nggak ada. Dia bilang, kenapa ya? Karena di situ kan nggak ada yang... Dan ternyata bukan dibikin wine. Nah, itu anggurnya itu serenceng itu digantung-gantung di pohon. Didiamin. Jadi dia punya kayak gedungnya bolong-bolong gitu. Ventilasinya bolong-bolong. Angin terus jadi kering. Kismis. Kismisnya. Tapi hebatnya di sana jenis anggurnya banyak sekali dan kismisnya juga banyak macam. Itu pertanyaan saya, kenapa saya bilang halal apa haram? Karena kalau anggur itu diolah jadinya haram. Xinjiang itu banyak muslim. Tapi yang menarik buat saya adalah tadi dokter Jaya sebutin kan padang pasir sama padang rumput. Sabana. Ya. Dokter Jaya yang tahu. Banyak domba di situ. Dokter Jaya tahu, kalau di Amerika itu pada saat musim panas nih dok, itu banyak bus atau apa sih? Kebakaran. Itu apa? Semak ya. Yang pada kayak di film-film koboi itu, tahu-tahu ngeglinding di jalanan tuh. Dan itu potensi kebakaran tinggi. Iya. Di sana ada begitu juga nggak? Nggak. Nah, kenapa nggak orang sana Amerika belajar sama orang Cina aja tuh? Dia lupa sama pepatah dari kalau nggak salah Nabi Muhammad ya. Iya. Kalau perlu belajar sampai ke negeri Cina ya. Iya. Dia cuma sampai Jepang selesai dia. Masih dikit lagi nyampe Cina ya. Nah,
Nah kebakaran ini dok, kan kebakaran itu kebakaran alam ya dok ya. Kebakaran alam tuh lebih susah dicegah apa lebih gampang dicegah, dokter? Susah dicegah. Kebakaran alam ada kebakaran man-made, buatan manusia. Kalau yang alam misalnya petir, mau kebakar tuh rumah karena petir bisa kebakaran. Gunung berapi, lahar turun itu kebakaran. Terus yang kalau di Amerika, di Australia juga kan gara-gara panas terik, kayu-kayu bergeser, timbul percikan api. Tapi yang paling susah di Kalimantan lagi. Kalimantan tuh tanah gambut, tanahnya itu tebal begitu. Kalau ada api, apinya di bawah, dia ngembet di bawah. Ya. Nah, itu susah. Kalau di Australia segala macam, kemarin Amerika juga kan yang hebat tuh yang di, kalau nggak salah dekat Hollywood ya. Itu mah udah pasti biang dok. Tapi kalau di Indonesia, lain lagi, hutan dibakar lagi. Ya pembakaran itu dia mau itu daripada dipotongin kayu-kayu dibakar sekalian habis. Yang ini off the record nih dok. Enggak, tapi yang ngeluh tuh orang-orang Malaysia, orang Singapura lagi. Ini Indonesia yang bakar, kita kena asapnya katanya. Gitu Dia mau ceritanya. enaknya doang kan? Dia mau enaknya doang. Kalau lagi nggak kebakar, yang ngasilin O2 paling banyak dari mana? Dari Indonesia. Jangan kayak gitu dong. Pada saat lagi ada yang nggak enak, teriak. Masalahnya kan nggak bisa terbang lagi. Kita Penuh nggak, asap di atas. istilahnya kita kasih oksigen banyak-banyak, dia nggak bayar tuh. Ya kan? Mesti kan harus balance lah. Nah tapi gini dok, saya tuh mau ngebahas masalah kebakaran. Kebakaran dokter Dia tahu kemarin tuh ada satu kasus bu. Ya sebenarnya banyak kasus di MKG kemarin, katanya saya lihat di TikTok, bukan saya yang lihat, Pamela. Pak, tempat kita biasa makan yang all you can eat, dapurnya kebakar. Benar kamu? Nih katanya. Ternyata kebakaran. Terus kedua ada satu bis. Ya pokoknya bulan kemarin ini sampai sekarang nih kebakaran banyak banget. Ada satu bis, adu banteng, sama truk tangki. 16 meninggal, kepanggang kayaknya dok ya. Nah, kita bahas itu dok, bahas kenapa terjadi kebakaran menurut dokter. Oke, tapi gini, karena masalahnya saya dokter, jadi saya fokusnya yang utama tuh tentang kebakaran dan dampaknya ke manusia. Oke, tapi saya mau cerita dulu, Franky. Saya pertama kali ke luar negeri kan, waktu saya tahun 89. Baru 89. mas, 89 tuh. Jadi saya ke Jepang pertama kali. Nah, saya Langsung kan, ke Jepang. Saya kan masuk di jadi Ya dos. artinya langsung jauh nih dok. Langsung ke Jepang. Nggak deket-deket dulu ke timur-timur Oh, kayak. enggak, soalnya ini pengalaman sendiri, Franky. Jadi udah pasti nggak bohong ya. Iya. Jadi saya pergi ke Jepang. Nah di Jepang tuh saya tinggal di mes, guest house. Nah di guest house itu yang tinggal orang luar negeri semua, orang asing semua yang sekolah di Kobe, Kobe University. Saya tinggal di situ. Dan di salah satu. Pengertian orang asing nih artinya di luar orang Jepang nih dok ya. Ya kecuali kalau orang Jepang. Orang Jepang tuh aneh. Dia pergi jalan-jalan ke Singapura, dia bilang ke temannya, kok di sini banyak orang asing ya katanya. Siapa orang asing? Yang lain tuh orang asing, yang asli saya. Jadi dia ngerasa itu di Jepang karena sama tulisan Jepang ada di mana-mana, Frank. Oke, terus dok. Jadi yang nah saya kan ke situ, tapi saya kan belum ngerti tulisan kanji-kanji segala macam. Jadi 88 juga belum ada Google Translate tuh. Enggak, belum ada. Nah, saya tinggal di kamar. Nah, di kamar saya tuh ada kompor. Ada kompor yang dinyalainnya itu dengan cara kita masukin koin cetrek 5 menit. Jadi pokoknya cuma 5 menit masak. Nah, kan kalau di sana kan saya masih nggak ngerti tuh. Saya makanan Jepang belum begitu terbiasa kan pada gitu. Jadi saya bawalah bumbu-bumbu macam-macam, bumbu gado-gado, bawa Indomie, terus bawa bumbu buat bikin rendang. Kan di sini kan gampang belinya. Saya ceritanya kangen di sini mau makan rendang lagi. Terus bikinlah rendang. Beli sapi kan gampang. Daging sapi dok. Daging sapi. Terus kasih santan. Santan ada bisa dibeli di yang toko yang udah instan. Toko Thailand.
Toko Ya. Thailand tuh ada tuh. Kalau Jadi nggak, toko makanan Indonesia Vietnam. ada. Thailand, Vietnam. Pokoknya segala macam santan tuh ada. Dan kita mau nyari terasi juga ada di situ. Masak pagi-pagi nih Frank. Kan kalau masak rendang kan lama tuh. Dikasih air sampai kering, tambah air lagi tuh gitu kan. Pertama pakai santan encer dulu, udah makin habis baru ditambahin santan kental. Nah ceritanya masak lah pagi-pagi kan itu sebelum pergi ke kampus masak. Dari pagi tuh dari jam 6 pagi masak kan dia biasa masak. Nggak lama kira-kira jam 7 ada yang ketok-ketok tetangga orang Indonesia datang. Gini ngajakin ngobrol. Ya di situ masak ya udah. Saya tinggal kan, buka pintu kan, ngobrol di depan pintu. Ngobrol-ngobrol, saya keasikan ngobrol, saya udah lupa tuh dengan kompor itu. Terus dia bilang, lu ke tempat gua kompor nunjukin sesuatu di kamarnya. Pergilah nih ke kamarnya dia. Udah kamarnya dia nggak sampai berapa menit kemudian tiba-tiba alarm buat bunyi. Kueng. Terus kan jadi bingung, alarm apa? Dia bilang ini kebakaran nih katanya di kompleks kita. Oh gawat, begitu keluar asap semua Franky. Kamar saya dekat sama dia. Terus saya bilang begini, dasarnya siapa sih ini yang kurang kerjaan pagi-pagi bikin kebakaran? Katanya begitu lihat sumbernya dari kamar saya. Begitu dibuka, wah itu yang namanya rendangnya udah jadi arang Franky. Arang aktif itu. Itu kalau saya ngomong kasih komentar kayak gitu ataupun itu pasti pertanyaan saya begini dok, di kamar dokter Jaya nggak ada kaca tuh, nggak ada cermin tuh dok. Enggak, tapi maksudnya saya gini kan saya tuh kalau di Indonesia tuh nggak pernah masak, cuma liatin mama saya masak, saya tahu cara masak, tapi masak sendiri nggak pernah. Serius nggak masak? Enggak. Saya mah masak. Pada waktu itu kan saya baru lulus dokter, mana ada sempat masak. Saya masak dok dari SMP saya udah mulai bisa masak. Tapi ngomong-ngomong itu electric cooker atau stove Gas. cooker gas? Ya nggak tahu tuh bener sempat kebakar lah. Artinya untuk ada otomatis cut off-nya kan. Kalau enggak dia terus-terusan kan? Itu satu. Yang kedua, itu kan di situ ada alarm Hotnya. smoke alarm keluar kamar saya basah semua. Tapi maksudnya habis gitu untung ya karena saya itu baru datang di situ. Jadi dianggapnya ke saya itu bukan kesengajaan gitu. Jadi saya nggak disuruh ganti rugi. Tapi maksudnya saya pengalaman tuh itu banyak orang itu yang kadang-kadang tuh yang penyebabnya itu cuma gara-gara kecerobohan. Terus dokternya ditanya nggak dari mana? Negara mana? Dia udah tahu orang Indonesia. Wih, salah cara ngomongnya dok. Kalau ada masalah kayak gitu jangan bilang dari Indonesia, dari negara sebelah dok bilangnya. Kan nggak ketahuan. Nggak boleh fitnah. Ya, tapi ini kejadian sama juga dokter Jaya. Tempo hari saya nginep di Amerika. Udah malam-malam jam 11. Alarmnya tuh bunyi. Kan itu dia punya suaranya kenceng banget tuh. Kenceng. Lampu kedap-kedip. Saya pikir apaan kan kita kan nggak tahu nih namanya orang Indonesia nggak biasa kayak gitu. Disuruh keluar tinggalin. Keren-keren tuh pemadamnya masih muda-muda, ganteng-ganteng lah. Terus ternyata itu bukan, tadinya disangka alarm palsu ya. Ternyata bukan. Seberang kamar saya dok, masak kayak dokter Jaya. Tapi bukan masak suatu hal yang kebakaran apa. Dia masaknya tuh yang mengeluarkan asap banyak. Oh. Dokter Jaya tahu kan negara mana tuh orang yang kayak biasa gitu dok ya? Iya, nah itu kadang gini, saya tahu itu. Mirip namanya dengan negara kita Indonesia dok. Iya, saya tuh tahu gini karena di sana tuh ada dapur umum juga. Iya. Orang masak. Nah kalau orang itu masak, yang dilakukan apa kan di situ ada alarm asap kan? Iya. Dia buka jendela gede-gede. Karena kalau enggak pasti berbunyi orang ini. Satu itu ribut. Jadi orang kalau udah gitu orang kabur langsung dari dapur. Saya nginep tempo hari di rata-rata kalau di Amerika itu kan motel ya kita sebutnya kan ya. Motel karena ada dapur buat masak gitu. Ya jadi ya memang seperti itu dok. Bikin sebel. Enggak, iya tapi begini. Ini ada beberapa hal ya. Pertama tuh yang biasanya penyebab itu yang paling banyak kan ibu rumah tangga. Nah, Masak. kedua dokter Jaya. Hah? Itu ibu rumah kedua tuh. Masak. Ditinggal. Jadi nggak boleh itu saya bilang itu kagak boleh meninggal masakan yang sedang dimasak. Itu satu.
Yang kedua, lagi setrika baju, terus tiba-tiba terus ada apa ditinggal. Itu sumber kebakaran. Yang berikutnya apa? Masang tabung gas nggak kenceng, kan mestinya kalau dipasang itunya kan sampai klik gitu, sama terus selangnya masih utuh, mestinya dia mau bunyi, ya. tetot. Nah, orang kadang-kadang saking dia lagi main HP dan segala macam, lagi main game, dia nggak peduliin tuh, itu bisa jadi sumber kebakaran. Ya. Ada teman saya yang kebakaran gara-gara begituan. Pemanasnya terus-terusan bekerja. Nggak bikin pemanas lagi. Jadi dispenser airnya udah habis. Kan dispenser biasanya ada pemanas tuh dok buat itu. Iya, airnya habis. Jadi artinya kalau dia itu harus segera diganti. Jadi itu memang. Jadi kita tuh harus perhatiin itu. Tapi sekarang begini yang jadi masalah. Saya ditanya, ada teman saya yang baru mengalami kayak gitu, terus dia tanya, seandainya misalnya terjadi kebakaran, sebenarnya apa sih bahayanya kebakaran tuh buat orang yang ada di lokasi situ? Bahayanya dok. Dan bagaimana cara menolongnya? Kepanasan dia. Satu, kepanasan. Kedua, pembakaran. Pembakaran itu seringkali pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna jadi CO2. Yeah. Kalau tidak sempurna jadi CO. Nah, masalahnya CO itu bisa mematikan lagi. Jadi banyak orang yang kebakaran itu bukan meninggal karena luka bakar, tetapi meninggal karena ledakan. Kalau tabung gasnya meledak, bisa kena cedera kan. Yang kedua CO. CO itu karbon monoksida. Kalau kehirup di daerah situ udah pasti banyak CO. Kehirup, dia akan mengikat Hb. Hb itu adalah sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh kita dapat oksigen. Tapi dia punya kemampuan mengikat Hb 210 sampai 300 kali lebih kuat daripada si Hb mengikat oksigen. Lebih genit ya. Ya. Jadi dia akan ada oksigen, ada CO, dia akan ngikatnya CO. Nah, masalahnya CO itu membuat badan kita jadi kekurangan oksigen. Karena yang dibawa bukan oksigen, CO. Nah, akhirnya orang itu bisa pingsan, bisa meninggal. Tapi CO2 juga bisa nggak? Gitu? Bisa. Sama juga dia. Cuman si CO ini, kayak tadi saya bilang lebih genit. Jadi artinya nempel terus sama si darah. Nempel. Akhirnya kita kurang oksigen, walaupun di sekitar kita ada oksigen, karena dia ngikatnya lebih ke CO. Nah, sekarang kalau itu yang terjadi, misalnya orang tiba-tiba badannya lemes mungkin kaget ya karena kebakaran atau apa yang mesti dilakukan? Bawa keluar dari lokasi itu. Artinya ada orang lain di situ dong. Iya. Dibawa keluar ke tempat yang banyak angin. Bajunya dilonggarin, kalau bisa dilonggarin, dan kalau ada oksigen kasih oksigen, tapi paling sedikit diamankan ke tempat yang ada ventilasi bagus. Ini dengan catatan di situ masih ada orang atau orang baru masuk ketemu yang kayak gitu di dok. Kalau dia udah lemes sih udah nggak bisa diapa-apain, Bang. Akhirnya dia bisa meninggal di situ di tempat. Ini dok, benar nggak dok? Saya mau tanya. CO kan banyak orang bilang kalau keluar dari yang kayak begitu ngerangkak aja katanya. Betul. Karena kenapa gas itu naiknya ke atas. Nah, kalau dia ngerangkak, dia tidak akan mencium bau itu. Jadi itu langkah yang benar juga ya. Ya, atau ya pokoknya dia lewat di bawah. Karena dia kecenderungan tuh gas itu dia naik ke atas. Tapi dia nggak mati gara-gara gas, tapi mati gara-gara nabrak mentok tiang, dok. Atau ketibaan sama plafon. Oke. Nggak usah dibahas. Nggak, tapi artinya sebenarnya pertolongan utamanya tuh gampang cuman begitu. Terus ya cuman kalau setelah selesai itu pasti ada gangguan kan. Ya bawa ke dokter lah. Ini tujuannya dibawa ke tempat luar itu supaya dia napasnya kembali normal. Iya, karena pelan-pelan dengan banyaknya oksigen akhirnya tuh CO-nya itu pelan-pelan dibuang. Oh, tukeran. Nah. Tapi ya perlu waktu lah karena dia pengikatannya lebih kuat dengan CO. Jadi si CO tuh bisa kita lepasin lagi sebenarnya. Bisa dilepas asal banyak oksigen. Jadi makanya ditaruh di tempat yang banyak angin. Dikerubutin sama oksigen dia nyerah juga ya. Jadi itu yang paling itu. Nah, sekarang kalau misalnya contoh kalau udah begitu, nah cuman orang yang suka salah begini, dia kondisi begitu, dia pikir apa? Bukan menyelamatkan diri. Tapi dibikin hartanya. Nah, udah begitu dia masuk kembali ke dalam untuk menyelamatkan barang-barang. Nah, itulah yang kebanyakan kemudian mereka jadi malah meninggal. Kenapa?
Karena begini, kalau dia balik ke situ CO-nya banyak. Dia beraktivitas, dia lari ke dalam gitu-gitu, dia napasnya dia ngisep CO lebih banyak. Makanya dia kemungkinan dia celaka lebih gede. Kalau ngambil harta mah agak maruk tuh dok ya. Pasti kan itu kan ada asuransi. Oh enggak, mungkin bukan harta. Mungkin juga kan Anak. surat. Anak. Kalau anak tuh alasannya masih lebih Nah, bisa dipertanggungjawabkan. masalahnya begini, Franky. Itu menjadi masalah itu kalau tempatnya itu pemukiman padat. Oh iya. Wah, itu bahaya. Dan apalagi kalau di situ yang kebakar itu bukan cuman barang-barang biasa, kayu segala macam. Di situ ada kertas, mungkin ada bensin, ada segala macam, ada bahan kimia. Nah, itu yang bikin itu makin asapnya banyak dan itu makin parah. Di perumahan padat kadang-kadang kan banyak orang menggunakan rumah itu juga sebagai tempat usaha, dok. Ya. Stok-stok barang dia berusaha. Nah, itu yang paling parah tuh ada, saya di dekat waktu saya di Senen ya. Dekat rumah saya tuh jualan bensin, bensin yang botol-botol itu loh. Wah, itu begitu jatuhnya bukan karena sengaja, kesenggol, ada orang ngerokok. Habis lah ini. Bisa dari ujung ke ujung tuh nyambernya cepet tuh. Ya, ditambah dia meledak kan. Karena panas dia meledak ya udah makin parah. Jadi artinya kalau dari segitu gini. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau misalnya terjadi suatu kebakaran seperti itu, apa yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan supaya kebakarannya nggak parah? Telepon pemadam kebakaran, dok. Jangan. Loh, Pertama keluar itu MCB. stikernya listrik dimatiin dong. MCB-nya. Ya, MCB dimatiin. Mekanik Satu, kalau dia circuit breaker. gasnya copot, katupnya copot. Jadi kan dia udah nggak itu. Itu dulu lagi. Itu dulu ya. Nah, yang berikutnya adalah mestinya setiap rumah itu, apalagi yang resiko kebakaran sekarang ini kita kan musim panas, panas banget. Itu harus ada APAR di rumah. Alat pemadam api ringan. APAR. Apalagi jangan lupa masih ada anduk. Anduk dicelupin air, ditongkapin aja kalau dia itu kompor. Karena prinsipnya begini, api itu terjadi karena apa, Franky? Ada 3 faktor api. Itu mah waktu kimia, waktu ada Bu Astri di sini, dia itu yang pertama diajarin, ada panas, ada bahan yang dibakar, ada O2. Iya. Wih, Nah, jadi kenapa kita pakai anduk? Untuk menurunkan panas. Oksigen. Oh, oksigen ya. Oksigen begitu tutup kan, anduknya itu kan ketutup air kan. Anduk kurang oksigen nggak ada, dia nggak bisa nyala. Nah, itu bahan bakar, gas dicopot, ya kan, api itu listriknya dicabut. Nah, jadi itu yang harus dilakukan dulu. Nah, habis itu padamkan api sebelum besar. Nih ada pertanyaan dari saya, dok. Dokter Jaya habis mandi pakai handuk. Biasa kan dilibetin gitu aja kan? Ada kebakaran, dilepas kan handuknya, Dok? Lepas lah. Lah kan satu. Nggak gini, kemarin saya baru menonton film silat lagi. Begitu ada kebakaran, dia ada orang di dalam. Orang yang dia suka kan. Yang dilakukan pertama apa? Ambil air, siram badannya, basah kuyup, dia masuk ke dalam. Begitu caranya supaya kita nggak kebakar lagi. Iya, masuk akal, Dok. Tapi kalau saya, jawaban tadi saya bilang gini. Kan pakai handuk, Dok. Jangan dilepas. Ambil handuk orang lain, Dok. Kejebak, Dok. Oke, jadi artinya handuk itu dibasahin juga kan, Dok ya? Supaya si oksigennya itu tersaring, si CO2 ini tersaring ya, Dok ya? Iya. Jadi oksigennya nggak ada di situ, dia mati juga. Itu kalau kita pergi ke pom bensin, ada itu kan drum, isinya pasir. Nah itu sama untuk ngilangin oksigen. Jadi kalau ada gitu, yang satu yang paling pantang, jangan disiram kalau di dapur, disiram pakai air lagi. Ya melempar sana sini ya. Minyak di atas, nyebar malahan. Nah, ini masalah APAR nih, Dok. APAR itu ada tanggal kedaluarsanya. Ya, ganti. Saya belum tahu apakah yang setelah kedaluarsa itu pengaruhnya gimana. Ya kita nggak berani nyoba. Iya, akhirnya saya tuh kalau kasus kayak gitu, Dok, apa yang terjadi, Dok? Saya kan biasanya saya beli 2 APAR tuh. Setiap 2 tahun apa setiap tahun ya, saya beli 2. Yang udah kedaluarsa biarin aja udah. Dalam artian kalau misalnya
masih bisa jalan ya, masih bisa berfungsi ya berfungsi, nggak apa-apa. Jadi banyak stok apar saya di rumah, Dok. Nggak, yang itu dibuang lah. Itu Enggak, bisa diisi bedanya ulang. dikit. Bisa diisi ulang. Bisa nih ya, Dok ya. Kita beli baru misalnya ya, 250.000. Isi ulang 225. Coba Dokter Jaya. Nggak, memang sengaja supaya kamu beli yang baru. Saya pikir ya udah aja beli baru lagi. Kenapa? Selisih 25.000. Nah, kalau ini yang lama masih bisa berfungsi kan lumayan, kita punya, jadi ada tambahan 2 lagi gitu kan. Oh. Gitu. Jadi ini dokternya bilang itu strategi penjual gitu ya. Gitu, Dok. Dia bikin selisih sedikit. Nah, terus saya nggak tahu, tapi ini bukan porsinya Dokter Jaya. Apar itu kan komponennya banyak macam-macam tuh, Dok. Ada Ya, yang- tapi orang satu kadang-kadang dia punya apa, dia tidak tahu cara pakainya, Franky. Enggak diajarin caranya Dilempar. Enggak. Itu ada kaitnya. Heeh. Kaitnya dilepas selangnya, dipencet, diarahin ke pusat api, setelah gitu digeser-geser ke sekitar. So kemudian keluar busa kan, busa itu akan menghalangi oksigen. Nah, itu busa enggaknya tergantung daripada isinya tuh, Dok. Dan itu harus dilatih, Franky. Karena kalau enggak begitu kejadian kita nggak tahu mesti ngapain. Ada apar tapi nggak bisa dipakai. Iya. Jadi kalau kebetulan kalau saya kan ya mau nggak mau ya belajar kayak gituan, Dok ya. Sebenarnya tuh ada ahli K3 urusan kebakaran. Itu masih ada pelatihannya, Franky. Kalau saya di ada FKUI, sertifikatnya. ya di FKUI itu ada ininya, dilatih, kita mesti ada prakteknya kok. Ada semua pegawai dokter semua tuh harus bisa pakai itu. Ada sertifikasi untuk ahli pemadam kebakaran. Si Pamela ada tuh, saya enggak. Bahaya. Nah, karena dia memang saya sekolahin buat yang kayak gitu-gitu sih. Jadi itu gini, kadang-kadang orang sekarang pertanyaannya gini, kalau kita punya apar ditaruhnya di mana? Di tempat-tempat yang mudah dilihat. Mudah lihat satu, kedua ada ke dapur. Paling banyak kan kejadiannya di dapur. Jadi ditaruh dekat dapur ya gampang dilihat, dan semua orang yang di rumah tuh mesti bisa tahu bagaimana cara makainya. Karena kalau nggak bisa dipakai juga percuma ada di situ. Tahu nggak, kemarin ada satu berita nih di medsos ataupun TV ya. Ada mobil kebakaran atau motor kebakaran di pom bensin, Iya. nggak diapa-apain karena pemilik pom bensinnya bilang jangan pakai apar karena apar itu mahal. Ya ilah, Nah, makanya itu jailah gitu kan. Nggak benar itu. nggak bener lah, kalau apa dibeli nggak dipakai buat apaan? Pajak. Ya kan sejelek-jeleknya gini ya, di dalam otak saya tuh. Kalau kita pakai semprot, nanti minta ganti lah sama yang korban kendaraannya tadi kan. Susah amat gitu, daripada korbanin satu kendaraan ataupun apa, lebih mahal. Ya mungkin aparnya lebih mahal daripada kendaraan kali, Franky. Nggak Ya siapa juga. tahu loh, aparnya dari Mas. Iya. Mas lagi naik, Lagi turun. begitu. Oke. Nah, tetap Dok, aja jadi- mahal. Jadi si orang kalau kebakaran itu pokoknya tadi dokter Jaya kesimpulannya adalah memutus dulu sumber-sumber yang bisa menghasilkan api gitu, Dok ya. Itu satu. Yang kedua, kualangi oksigen dengan apar, apa tuh handuk, atau kalau di tempat pom bensin dipakai pasir. Nah, jadi itu akan menghilangkan kan. Apalagi jangan panik. Karena kepanikan itulah yang sebenarnya membuat itu jadi hancur-hancur habis-habisan. Dan satu, kalau di perumahan padat begitu, kalau ada kebakaran ditutup pintunya, Franky. Orangnya keluar tutup pintu. Kenapa? Artinya orangnya keluar dulu ya, Dok ya. Keluar dulu terus tutup pintu. Karena itu akan mengurangi. Sekarang gini, apalagi kalau pada saat dia itu anginnya banyak, itu penyebarannya cepat sekali. Oksigennya nambah di situ. Ya. Jadi itu, dan satu kan itu uap panas, ke gas itunya apa? Udaranya itu kosong, udara yang penuh oksigen masuk ke dalam. Dan konyolnya kadang-kadang di kota-kota besar nih, Dok ya, rumah itu dikerangkeng. Nah, saking takut saya sama maling, Ya. tembok tertinggi di kerangkeng. Udah gitu dikunci, kagak ada kuncinya lagi. Makanya saya waktu bikin rumah, yang saya pikirin adalah kontingensi apa sih?
kalau langkah penyelamatan kalau misalkan yang terjadi misalkan kasus ini pintu itu nggak bisa kebuka, kita harus bisa lewat pintu lain Iya, gitu. escape door. Iya, escape door-nya. Jadi Nah makanya satu, kalau di gedung jangan pakai lift. Nah, itu orang suka lupa. Emang lift emang bisa cepet, tapi itu dia bisa mati di tengah jalan. bisa mati, bisa ya Kalau bisa oksigen karena liftnya kagak kesangkut di situ. Nah, tapi begini, jadi yang paling utama sih sebenarnya kebakaran itu terjadi itu gara-gara kelalaian, Frankie. Ada kelalaian yang juga sering terjadi di rumah tangga, itu apa? Begini, di rumah tangga itu soal colokan. Orang suka tuh cuman pakai satu itu, pasang extension tuh yang colokan tuh. ya. Colokannya ada 5 atau 6, semuanya dicolokin. Itu masalah, Frankie. Mesinnya kan nggak boleh dicolok semua. Selama bebannya itu masih dalam tanda kutip nggak besar, aman. Ya, itu tapi secara umum dibilang nggak boleh dicolokin semua. Iya. Udah gitu kabelnya pating seriwal kemana-mana. Apalagi Nah, masalah sembrono, habis pakai tisu kan orang pakai tisu gini-gini udah dibuang sembarangan. Nah sekarang gini, sebenarnya kita mau tahu itu mutunya bagus apa enggak. Yang pertama jelas belilah colokan yang harganya bagus. yang ada SNI-nya, Dok. Yang harganya bagus karena kenapa? Karena ada beberapa yang jual murah-murah itu gampang hangus kebakar, Fengge. Dan pada waktu kita colok kadang-kadang keluar bunga api itu. Cus. Itu udah nggak bisa dipakai, langsung dibuang itu. Itu Ganti makanya sama yang kalau baru. kita bikin colokan tuh, Dok, nyekrup itu tuh harus kenceng. Kalau dia nggak kenceng itu bisa ada korslet, percikan bunga api. Dan ini pengalaman saya nih, Dok. 2 kali saya diomelin istri saya, Dok. Gara-gara? Dia kan suka beli yang murah-murah tuh. Oh ya. Dia punya colokan yang bulat itu. Saya udah bilang, nih kalau beli jangan yang murah, karena yang murah tuh biasanya kabelnya tipis, Ya. kecil dia punya kabelnya. Satu kali saya pinjem, saya colokin ke kompresor di rumah buat lagi buat ngisi ban mobil. Ban mobil diisi, dicolokin. Baru 1/4 jam kepake, kebakar. Nggak kuat karena kompresornya itu kan 2 PK. Kebayang kan, Dok, berapa ampere di situ? Masuk Iya. situ. Enggak, makanya gini, kalau gitu jangan hemat lah kalau soal colokan, satu. Yang kedua ya jangan hemat, jadi artinya beli yang bagus. Terus coloknya nggak boleh semua. Terus kabel jangan pating seriwal, karena kenapa? Kabel di mana-mana, kabelnya kondisinya kagak dipantek di dinding atau nggak dikasih selubung kan. Sekarang kan itunya kan ada selubung tuh. Nah itu menolong. Karena kenapa? Tikus, Pengge. Ada tikus gigitin konslet. Itu penyebab kejadian seperti itu. Dan satu lagi, barang-barang yang mudah terbakar jangan ditaruh dekat sumber api. Apa itu? Kertas, gas, atau cairan yang bisa terbakar, flammable. Terus kemudian bahan kimia itu harus jauh-jauh dari tempat yang bisa menimbulkan api. Jadi ini, Dok, kalau saya amati nih, Dok, ya, kalau di kota-kota besar, kota-kota lah ya, masa besar ya, penyebab elektrik ya, kebakaran kipas angin. Lupa dimatiin, Dok. Ya. Dia punya kumparannya terus aja kebakar panas. Nah, Terus, Dok, mau nanya apa? enggak, terus habis kipas angin. Kedua, habis kipas angin, apa tadi saya mau ngomong tuh, saya lupa, Dok. Dokter tetap Colokan. Itu colokan, stop kontaknya. itu handphone. HP. Iya, HP. Bisa meledak tuh kalau Iya. baterainya yang jelek, overcharge, kelebihan muatannya. Makanya kan jadi mengerti ya kenapa ini power supply itu power bank nggak boleh dibawa di bagasi. Ya kalau udah meledak nggak ketahuan. Iya. Dan kalau kita bawa juga power bank, ditaruhnya di bawah kaki, bukan di atas, bukan di kompartemen, nggak boleh. Jadi itu memang ininya. Nah sekarang soal kipas angin nih, saya punya pengalaman bagus deh. Begini,
saya itu Tunggu dulu, bagusnya dokternya saya mau tahu nih. bagus tapi sedikit scary gitu. Ya, gimana bagusnya dok? Jadi ceritanya, saya itu di kamar saya, di kamar di UI, saya punya tengkorak satu, tengkorak manusia nih, ada standnya. Itu saya selalu taruh di kamar saya. Buat apa? Ayo tebak. Ya, kalau lagi kangen lihat tengkorak di dokter Jaya tinggal lihat. Bukan, saya tuh dipakai buat begituan, saya buat ngajar, Frankie. Oh. Karena saya kan kalau ada tengkorak itu kan kalau dokter forensik itu laki perempuan, umurnya berapa gitu kan saya mesti tahu dong. Ya. Saya punya koleksi itu. Koleksi gitu yang kalau saya ngajar saya bawa. Karena saya nggak bisa pakai manekin, Frankie. Karena ngajar dengan manekin itu sama aja bohong. Karena bentuknya itu nggak bakal sama seperti asli. Asli saya bilang ini gini-gini nih. Ini kalau perempuan cirinya ini saya bisa tunjukin gitu loh. Nah, itu jadi di situ sebelah di dinding itu ada meja. Ya berdirilah si tengkorak itu di situ. Di situ di meja saya ada kertas-kertas dan segala macam. Nah, ceritanya gini, saya tuh punya kebiasaan, suka kebiasaan. Kalau kadang-kadang buat ngasih kuliah kan saya kadang-kadang nggak bisa bawa tengkorak. Kalau misalnya ngajar kuliahnya di universitas lain, kan saya pakai foto dong. Nah, saya foto tengkorak itu dari berbagai macam sisi. Nah, di sini saya pakai slide gitu loh. Ini kayak gini nih cirinya gitu loh. Nah, kalau foto saya nggak tahu apa sebabnya. Saban kali kalau saya foto daripada siang hari, kalau malam hari itu lebih bagus lagi hasilnya. Ya, karena didukung sama yang punya tulang. Bukan. Mungkin karena kalau siang itu kan terang benderang. Saya foto itu detailnya nggak kelihatan. Tapi kalau malam kan semua ada lampu gitu. Jadi bayangan kelihatan. Jadi kalau bawah itu ada lekukan-lekukan yang lebih kelihatan. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi saya suka datang jam 12 malam. Itu diafragmanya dikecilin. Ya, terus dok. Saya datang malam jam 12, jam 1, jam 2 saya pergi ke kamar saya foto-foto tuh gitu. Nah, sekali waktu nih di hari Jumat nih. Hari Jumat sore, malam Sabtu. Kan panas kan? Nyalain AC enggak? Ya udah pakai kipas angin aja lah saya foto. Habis begitu colokannya itu ciri jadi ini tengkoraknya ini kipas angin. Saya colok. Udah. Begitu pulang, saya lupa langsung mati-mati lampu, saya pulang. Jadi dia nyala lah itu kipas angin. Hari Sabtu seharian, hari Minggu sekalian, hari Senin saya datang, semuanya udah hitam. Kamar saya hitam, tapi dia nggak nyala, Frankie, nggak kebakaran. Masuk koran nggak dok? Nggak. Tapi ada satu, Frankie, yang sampai sekarang saya tidak tahu apa sebabnya. Semua di kamar saya tuh pada hitam semua, tapi ini di tengkorak ini dalam diameter kira-kira setengah meter lah sekitar dia, tidak ada jelaga sama sekali. Itu yang dokter dia bilang cerita bagusnya di situ. Ya, dok. bagus, soalnya saya sampai sekarang saya kagak ngerti apa sebabnya. Itu bagus di situ, tapi yang buruknya banyak dok. Tengkoraknya kagak hitam, dia diameter jadi seperti ada sungkup yang melindungi dia. Saya tidak tahu apaan begini. Nah, ini tengkorak meninggalnya biasa. Meninggal biasa, yang diotopsi dan nggak ada keluarganya. Jadi dikasih sama kita minta izin ke polisi supaya itu bisa dipakai buat pendidikan. Artinya. Jadi ada izin dari polisi nih. Nah, artinya gini dok, kesimpulan saya nih dok, tengkorak dia itu dia udah bilang saya kan dulu kan dikubur bukan dikremasi. Jadi jangan saya dikremasi sekarang dong. Iya, Gitu. Tapi itu maksudnya saya, kita tuh kayak banyak hal-hal kecerobohan. Tadi kan kita ngomong masak ditinggal, setrika, terus kemudian apa? Itu tisu taruh berantakan, colokan kebanyakan, dan nyalain benda-benda listrik itu terus menerus overheat. Ya, nah, itu kan yang tadi saya bilang di kota. Kalau di desa lain lagi. Apa? Lilin. Ya, lilin. Lagi Obat nyamuk. di kota juga, Frankie. Lilin itu kan lagi mati lampu kan lilin dinyalain. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya lilin itu tidak bikin kebakaran? Taruh di gelas. Atau di piring. Nah, Lilinnya dicolokin berdiri, ditaruh situ. Jadi kalau dia misalnya habis lilinnya tidak ngebakar meja. iya. Kan lilin tuh bisa sampai melebar tuh.
Kalau kita taruh wadah ya nggak sampai melebar banget Dan gitu. satu lagi Frankie apa? Yang sekarang sih kalau menurut saya udah jarang. Kalau di kampung-kampung itu masih pakai gretan. Gretan bisa bikin nyala loh. Kalau kepanasan ya. Iya. Satu. Apa lagi? Buat nyamuk. Lensa. Kalau ada namanya lensa cembung dekat-dekat jendela, itu bisa kebakaran loh, Frankie. Karena dia lensa cembung itu mengumpulin sinar matahari, dia fokus ke satu titik, itu bisa kebakar loh. Jadi be careful. Jadi kalau ada kaca, itu apa di kacamata misalnya. Kacamata tuh tidak boleh ditaruh di dashboard di mobil. Karena itu di situ bisa angus nyala. Rusak deh Itu dashboardnya. itu kimia. Kayak maksudnya fisika ya. Fisika itu konvergen kan. Itu kacamata plus apa minus? Plus. Kalau minus? Enggak, kacamata minus. Minus ya. Minus tuh minus itu yang cembung. Kalau plus itu cekung Frankie. Oh gitu ya. Jadi itu bahaya. Apalagi anak kecil main kembang api di dalam rumah. Main kembang api di luar rumah. Dan satu, kalau anak kecil ada apa, jangan dikasih main yang namanya masak tanpa kita hadir di situ. Dia main-main yang masak-masakan apa segala macam, itu juga bisa jadi masalah. Jadi maksudnya ya sebenarnya satu deh, itu kehati-hatian deh. Karena itu bisa dicegah. Jadi itu makanya api tuh katanya kalau kecil tuh kawan. Kalau besar lawan. Nah, tapi ada satu Sama kayak air satu loh. hal nih yang saya mau ngomong. Soal bahan atau fuel yang bisa terbakar. Bukan apinya nih, bahan. Di Xinjiang itu untuk masak pakai apa, Frank? Propan. Bukan. Apa? Bahan yang dibakarnya itu apa? Oh, Karena di sana, tahu. di tengah Tai kebo. padang pasir. Iya kan, di tengah padang pasir. Nyari kayu kagak ada. Kan kayu kan nggak sedikit kan, itu rumput-rumput doang. Tai binatang lagi. Tai kerbau, tai itu yang sudah kering begitu. Nah, itu yang dibakar, itu yang bikin nyala. Kayak orang nggak dipakai dong. Hah? Enggak. Seratnya dikit lagi. Berarti Itu. dengan catatan binatang yang vegetarian lah ya. Tapi kalau orangnya vegetarian banyak tuh dok. Enggak, satu lagi, kalau yang punya peliharaan di dalam rumah, misalnya kucing segala macam, be careful, karena kalau dia lompat di apa, misalnya dia nangkap tikus, dia lompat tuh, kalau misalnya di situ ada bahan yang berbahaya, api, itu bisa tumpah jatuh, karena kena karpet tuh bisa kebakaran juga. Ya tapi antara kucing sama anjing nih dok, lebih bahaya anjing. Anjing kalau jalan masa bodoh. Enggak, tapi kalau di Kakinya Amerika nggak bisa lain diatur. lagi. Hah? Di Amerika, orang lewat jendela itu dari dapur masuk rakun, bisa bikin kebakaran, bikin segala macamnya, bisa nyala itu. Itu mah orang udah pada takut duluan dok, bau. Tunggu, rakun sama skunk beda ya? Beda. Rakun itu ya bagus lah sebenarnya ke itunya, tapi dia kan suka masuk ke dalam rumah. Kalau di India apa? Monyet, Rengki. Monyet banyak di mana-mana, dia bisa masuk ke rumah orang dan bikin berantakan dapur. Di Indonesia juga dok, kalau sampai kebanyakan begitu. Ya, jadi intinya kan kita mesti jaga nih dok, bahan-bahan yang kebakar ditaruh di tempat yang aman ya dok ya, Jauh dari api. jauh dari api. Terus kalau punya gas, LPG segala macam di tempat yang sirkulasinya bagus, bukan sirkulasi tertutup. Dan ini Ada dok, banyak kejadian ya, itu karena dia tertutup di bawah dapur misalnya, itu ketutup kan dari itu, kumpul gas di situ banyak. Begitu Dokter ada Jaya itu bisa meledak. punya ide nggak bagaimana yang tadi saya bilang tuh, desain rumah di mana dapur itu berada di dalam satu ruangan yang istilahnya tidak punya jalan keluar udara. Kalau di Apa, tempat-tempat kayak Pakai misalnya exhaust ya. di Xinjiang sana ya, itu kalau misalnya ada dapur, sekarang dapurnya ada di tengah. Udah di tengah. Bukan dekat tembok. Karena sekarang gini, apalagi kalau di kampung, di tempat yang dimana kita punya rumah itu dindingnya gedek, atau dindingnya itu ya yang mudah terbakar, itu nggak boleh di itu. Kebayang nggak misalnya kalau di restoran Cina itu ya, itu kan mereka masak sampai ke atas. Kalau di atasnya gampang terbakar, bukannya kalau kejadian tuh Franky. Jadi percikan percikan minyak itu juga bisa bikin kebakaran, Franky. Itu kan yang masak gitu kan, apinya tuh nyembur kan, masuk ke makanan yang sampai nyala-nyala gitu.
Terus ada beberapa orang yang biasanya koki, yang cara masaknya itu justru dibikin apinya menyala di atas Oh, buat pamer kalian. Wah, gitu kan. Yang itu tuh kebayang nggak kalau di situnya tuh banyak barang-barang Ya yang bisa. jelas kebakar, soalnya dikasih itu apa arak angsiu. Iya, kebakar. Nah, sekarang begini, Franky. Sekarang kejadian nih, orangnya udah selamat nih. Tapi yang terjadi adalah kemudian rumahnya bau gosong. Wajan bau gosong. Lama tuh hilangnya, Dok. Ada caranya, Franky. Karena itu sempat ditanyain sama teman saya, bagaimana caranya menghilangkan bau? Dibongkar yang itu, ganti yang baru. Ya, kalau yang kebakaran sedikit, yang gini, jelaga itu akan menimbulkan bau gosong keseluruhan. Yang jelas gorden, segala macam itu yang bahan-bahan kain itu mestinya direndam sama, dicuci dengan cara dia direndam sama cuka, Franky. Air dikasih cuka Cuka biasa nih. cuka putih, karena direndam Cuka dapur ya. Direndam 1 jam, baik itu dibilas, itu akan ngilangin bau. Yang kedua, permukaan nih, dinding apa segala macam kan ada debu-debu tuh, debu itu bikin bau, itu dilap pakai air yang kecampur cuka, dilap, dibersihin, Itu baunya atau hilang pakai tuh ya? deterjen, hilang, pakai Baunya hilang deterjen hilang. Nah udah gitu, beli soda kue, soda kue natrium bikarbonat kan, ditaruh di mangkok, ditaruh di ujung-ujung dan di tempat-tempat yang masih bau gosong, dia akan nyerap baunya. Cepat hilang. Dan satu, kalau itu sebagai alternatif dari soda kue, pakai kopi. Kopi atau arang aktif, norit ditumbuk, ditaruh, itu dia akan nyerap bau. Dan satu, kalau misalnya ada makanan, ada barang-barang ya yang makanan atau apalah, Indomie atau segala macam yang sudah kena begitu, itu semua dibuang, termasuk obat-obatan dibuang, nggak boleh dimakan kan. Udah nggak enak ya? Enggak, pokoknya rasanya lain lah. Pokoknya itu dibuang. Jadi itu dengan cara seperti itu. Dan satu, jendela semua dibuka, supaya sirkulasi itu akan menghilangkan yang jadi tersisa. ini lebih cepat nih, Dok ya, dia punya baunya hilang. Dan kalau kita di kota besar pakai purifier, HEPA itu loh, yang buat ini nyedot udara itu akan cepat. Karena kalau enggak, itu bisa berbulan-bulan itu masih bau terus kan. Tapi dengan cara pakai soda, cara itu begitu caranya. Karena kadang-kadang orang kan gitu kan, tinggal di situ kan gak enak ya, maksudnya rasanya bau begini nih, nggak hilang-hilang gitu. Nah, kipas angin kalau ada ya dinyalain kipas angin buat supaya kalau ada sirkulasinya masih oke. Kalau enggak, dibantu kipas angin yang disemprotnya keluar, jangan ke dalam, Salah anginnya iya. disemprot ke dalam, bagi-bagi masuk. Tambah kenceng. Dan satu, habis kejadian harus periksa instalasi listrik, periksa kabel dan segala macam. Jadi gini ya, kalau orang bangun rumah, yang paling penting adalah instalasi listrik. Harus ada demikian rupa sehingga instalasinya tuh bagus. Kabel-kabelnya pakai kabel yang bermutu lah, yang nggak gampang. Dan itu dia punya tebal kabelnya harus benar. Dan satu, ada pelindungnya, Franky. Jadi kabel itu kalau gitu-gitu jangan sampai kabelnya dimakanin tikus atau apa. Kan kalau sekarang tuh kabel tuh kan ada itunya kan, dimasukin selubung lagi gitu loh. Iya. Jadi isolatornya tuh nambah gitu loh. Dok, itu satu saya mau tanya masalah orang-orang yang tertimpa kebakaran tapi nggak meninggal. Itu mesti check up nggak? Harus check up. Karena kenapa? Ini masalahnya dengan CO nih ya. Kalau dia lama terpapar dengan CO itu bisa bikin pingsan, hilang kesadaran. Jadi gini, kalau orang kena CO, dia tiba-tiba ngerasa badannya lemes, nggak bisa bergerak, tetapi otaknya masih jernih, Franky. Tapi dia kemudian masuk bagian otak, ada otak bagian dalam itu namanya kapsula interna. Jadi ini kalau otak di bagian paling dalam tuh ada bagian namanya kapsula interna, itu bagian otak. Itu daerah yang paling ujung dapat oksigen. Jadi kalau dia kekurangan oksigen, daerah situ yang akan bermasalah. Yang kekurangan oksigen duluan tuh otak yang tengah itu, kapsula interna itu. Bisa rusak tuh. Itu bisa rusak. Permanen. Bisa permanen. Waduh. Jadi kadang-kadang orang setelah keracunan CO, habis begitu ada gangguan saraf pasti. Ada gangguan saraf. Satu. Jadi kalau sekarang ini, kebetulan kan ada beberapa kasus kejadian kebakaran
Saya otopsi. Pada waktu otopsi di bagian tengah otak itu ada perdarahan, Frankie. Bintik-bintik perdarahan di daerah situ. Bintik perdarahannya tuh, kalau bintik perdarahan kan bintik-bintik itu. Dia bintiknya tuh kayak donat, Frankie. Perdarahannya bulat, di tengahnya normal. Bulat-bulat gitu. Tapi kalau orang itu sempet dia hidup lama, jadi kemudian meninggalnya karena kecelakaan misalnya atau yang lain, bagian yang tadinya seperti donat tuh bisa keseluruhannya jadi merah semua, berdarah, dan kemudian diserap sama badan, jadi bolong. Jadi di tengah otak itu ada bolong-bolong gitu loh, di kapsula interna. Saya dulu ingat sama profesor saya, dia bilang, tuh itu keracunan CO. Dia pernah keracunan CO beberapa tahun yang lalu mungkin. Jadi bolong seperti kayak sarang tawon nih, di tengah otak. Di tengah otak ya. Terus saya bilang, apa bedanya Prof dengan orang yang kena sapi gila? Sapi gila kan bolong juga. Kalau sapi gila tuh bolongnya seluruhnya. Kalau CO, bolongnya di tengah itu. Ada sekelompok bolong. Dan kalau dia bilang belum sampai seperti itu, ya itu dia bilang perdarahan yang bentuknya ring femoris namanya. Perdarahan cincin, itu ciri khas CO. Jadi kalau orang habis kena kebakaran, kita bongkar dulu otaknya, Dok. Ya. Jangan. Jangan. Enggak, tapi maksudnya ada orang yang sering keracunan CO itu punya dampak, biasanya ada sisa neurologis. Jadi makanya harus diperiksa lah. Itu kita kasih oksigen banyak-banyak belum tentu sembuh tuh ya. Nggak ketolongan biasanya. Apalagi kalau dia terpapar lama ya. Kalau terpapar baru, makanya itu yang harus dilakukan segera. Orangnya dibuka bajunya, dikasih oksigen cepat-cepat. Jangan sampai berlama-lama. Jadi itulah problemnya. Jadi orang meninggal karena kebakaran tuh dua hal ya. Terpapar api sama terpapar gas beracun ya. Satu lagi ketiban plafon. Itu namanya. Itu kalau cerita silat kan begitu, plafon. Wah. Nggak, makanya kalau kebakaran gitu serahkan profesional. Nah sekarang masalahnya gini, kalau udah kebakaran ini begitu luas, baunya udah begitu, kita nggak mungkin beli soda kue berkilo-kilo gitu. Itu kalau kita gini Dok, kita cuci pakai deterjen gitu nggak Iya hilang? bisa, deterjen bisa mengurangi gitu. Tetapi yang paling manjur tuh itu. Tetapi begini, kalau saya nggak tahu di Jakarta ada apa nggak, di Indonesia ada apa nggak, ada orang pembersih profesional, Frankie. Orang-orang pembersih profesional itu yang kita panggil, dia ngebersihin tuh, dia bisa ngilangin secara cepat. Dia punya Belum teknologinya. tahu sih, saya belum tahu tuh ada apa enggaknya. Dan salah satunya ngilangin baunya apa, Frankie? Pakai ozon. Ozon penghilangkan bau. Mesin ozon, kasih ozon. Nggak perlu ozon yang medikal ya? Enggak. Ozon yang biasa aja Ozon juga bisa ya? yang waktu kemarin rame-rame dipakai buat ngosonin ruangan gitu loh. Iya. Itu baunya cepet hilang. Ya tapi kan kalau di dalam kaitan rumah tangga paling gampang kopi kan. Paling gampang soda kue juga beli gampang kan, nggak ada masalah. Tapi Jangan soda api ya. Salah loh. Soda api NaOH. ya Kalau itu kebakar dong. NaHCO 3. Tapi katanya kalau pakai ozon barang-barang kayak gini nih karet rusak Dok ya? Karet rusak. Ini juga logam-logam juga nggak bagus nih. Nggak bagus ya? Terjadi oksidasi. Oh, jadi nggak boleh sembarangan ya pakai. Ya, jadi makanya diserahkan pada profesional. Orang bilang gitu, kalau yang misalnya rumahnya kebakarnya parah ya kasih profesional lah. Biarin dia yang bersih-bersih. Kita kemudian baru bersih-bersih yang sisa-sisa sedikit lah. Oke. Ya, jadi artinya nih dua dampak dari kebakaran Dok ya. Gas beracun sama api, satu lagi yang tadi yang sial ketiban itu. Nah, di selain itu yang paling penting sebenarnya adalah kita pencegahan ya. Iya. Ya tapi yang tadi saya bilang, saya ngobrol sama dokternya waktu kita makan. Waktu ke kelas berapa ya? SMP kali ya. Rebus air aja bisa gosong. Ya tadi yang sering ya, rebus air, HP. Jadi HP kalau mau tidur yang mendingan dicabut aja dah. Jangan dicas. Itu ya kan. Terus ya kalau bisa, kalau punya LPG ditaruhnya di luar, nggak di dalam itu. Dan satu, kalau rumah kalau sering-sering masak itu mendingan pakai exhaust. Exhaustnya tuh gasnya dibuang ke atas, keluar. Ke Jangan tempat udara bebas maksud dokternya. Bukan dikumpulin di plafon. Banyak orang begitu, dia yang penting asal taruh keluar. Enggak, masalahnya yang ngebangun itu bukan orang yang profesional, Frankie. Cari yang murah dan dia bikinnya enaknya aja. Yang penting exhaust disedot. Iya. Oke Dok, jadi
Ya sebaiknya memang kebakaran jangan sampai terjadi lah intinya dok. Ya, terus satu jangan, jadi orang suka kadang-kadang lupa jangan menyimpan barang-barang yang mudah kebakar tuh dekat api, dekat kompor. Jadi kan kadang-kadang orang masih pakai minyak tanah atau apa, misalnya nyimpan bensin di dalam botol kecil atau apa, pokoknya simpan jauh-jauh lah di tempat yang jangan yang dekat api gitu loh. Dan resiko panas. Iya. Dan satu, jangan suka taruh sembarangan. Yang paling gampang kebakar tuh adalah tisu, lagi kertas tisu. Jangan buang tisu sembarangan. Dan satu, kalau perokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Nah itu terjadi terutama kalau orang tua, Frankie. Di Jepang sana waktu kan saya berguru pada seorang profesor yang ahli tentang Alzheimer, pikun. Jadi orang-orang tua di sana kadang-kadang tinggal sendiri di rumah, udah tua, hobinya ngerokok. Dia tuh nggak inget tempat, nggak inget waktu, abis ngerokok dia kebuang sembarangan, meninggal karena kebakaran. Diranjang dia ngerokok, lupa, kagak inget. Yang namanya udah, ya itu bisa kejadian. Itu orang udah pikun tuh ya. Memang kalau orang udah pikun mesti ditemenin dok. Ya, gimana caranya temen? Itu pakai perawat. Iya, pakai perawat di rumah. Makanya kan kita kan banyak ekspor, kita punya tenaga perawat dok ke Taiwan, Hong Kong ya. Itu laku. Gajinya lumayan. Ya sebenarnya bukan Hong Kong Taiwan juga. Di Amerika sendiri dok, itu banyak orang-orang Indonesia ya yang di tempat panti lansia atau rumah-rumah itu ngerawatin orang-orang tua di sana. Orang Indonesia, orang Filipina, orang Vietnam. Vietnam sekarang udah mulai ya? Ada. Kalau dulu cuma 2. Tapi yang Filipina banyak. Tapi kalau Filipina mereka suka karena bahasa Inggrisnya bagus. Kalau orang Indonesia dipakai ya karena mereka tuh orangnya lebih care ya. Nggak hitung-hitungan soal. Nggak hitung-hitungan dan lebih ramah katanya dok kalau orang Indonesia tuh. Ya di Indonesia kenapa mereka ke luar negeri? Karena bayarannya lebih mahal. Oh, karena disuruh lah. Di Indonesia keluar aja dulu katanya. Ya ngomong siapa tuh? Nggak berani komen dok saya. Lo nggak, yang ngomong orang biasa kok, bukan. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Bukan, itu kan guru saya. Pernah disuruh keluar kelas ya tempo hari. Gara-gara apa ya? Terus jawabannya apa Pak? Enggak, ternyata bukan saya. Karena ditanya kan nggak bisa jawab, disuruh keluar. Pak, percuma Pak, keluar juga saya nggak bisa jawab. Enggak, ternyata gini dok. Dia ngeliatnya ke saya, keluar kamu. Saya diam aja. Nggak lama belakang saya keluar dok. Ternyata dia gitu kan. Kamu nggak ikut? Enggak. Memang sengaja mau keluar? Enggak, karena memang saya mikir apa salah saya gitu kan ya. Ternyata yang belakang tuh lagi bercanda. Kita nggak tahu. Disuruh keluar kamu gitu kan. Ya, tapi karena saya pikir saya nggak ada salah, saya diam aja. Begitu omongan kedua, keluar kamu. Belakang saya berdiri. Keluar ya. Oh berarti bukan saya selamat gitu kan. Kalau selamat apa dok? Bedanya selamat sama selamat? Selamat sama orang lagi. Selamat itu bebek. Oh bebek. Bebek selamat. Oke dok, jadi pembahasan masalah kebakaran kira-kira ya menurut dokter Jaya hal-hal tadi udah dokter Jaya sebutin ya? Atau ada tambahan lainnya dok? Ya cukup lah. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!